Tapi karena saya belain ibu saya untuk jaga terus sampai tahun 2018 Maret ibu saya meninggal. Memang 2 hari sebelum meninggal itu ibu saya bilang, "Dang, tolong itu penyakit kamu bahaya. Tolong periksa ke dokter." Ini mulai Silakan dari Pit. mana nih, Bu? Mulai Silakan dari Pit. mana nih, Bu? Nah, mulainya dari awal mula. Sebelum operasi itu mengapa kok sampai dibuatkan stoma? Jadi awal mulanya itu tahun 2010 saya sudah merasakan gejala. 2010 itu kencing berdarah. Kencing berdarah. Pada saat itu saya ngeluh sakit berdarah. Saya ke rumah sakit Budi Asi, langsung UGD. Di IGD itu hanya sebentar, cuman dikasih antibiotik. Katanya, menurut dokter itu, Pak, Bapak ini infeksi kandung kemih. Saya dikasih obat antibiotik, pulang. Udah, besoknya sembuh, Bu. Sembuh. Setelah sembuh, sudah tidak ada sakit lagi. 2013 muncul lagi. 2013 muncul ketika saya pergi dengan keluarga itu kebetulan lagi liburan ke Bandung. Anak-anak sama istri. Nah, kebetulan nginep di hotel. Nah, di hotel itu di kamar mandi saya buang air lagi. Pas pipisnya itu, ketika pipis keluar darah lagi. Nah, itu makin banyak. Saya kaget lagi. Wah, ini kenapa? Muncul lagi seperti tahun 2010. Saya kaget langsung tuh. Udah 3 tahun ya? 3 tahun. Akhirnya saya ke dokter. Ketika itu memang kebetulan bapak saya juga lagi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lagi dioperasi. Kebetulan, nah saya juga sekalian periksa. Ternyata jawabannya sama dengan dokter yang di Budi Asi. Jawabannya kandung kemih Bapak belum diperiksa total itu. Kandung kemih Bapak infeksi. Oh ya udah dikasih antibiotik, sembuh lagi. Jalan seperti biasa, liburan, pulang liburan. Tahun 2017 muncul lagi. Itu waktu 2013 itu berjalan 2 hari sembuh. Nah terus 2017 muncul lagi. 2017 sampai 2018 saya ngompol terus, Bu. Ngompol kalau tidur, Bu. Nah, itu saya belum tahu. Karena saya memang pada saat itu saya, maaf aja, saya keluar kerja untuk jaga ibu saya selama 3 tahun. Ibu saya sakit, saya keluar kerja karena tidak ada yang ngurus, karena yang lain tidak sanggup. Ya udah saya yang sanggup, saya kebetulan juga saya tinggalin. Maksudnya kerjaan, terus mulai dari pagi sampai sore saya ngurusin ibu. Ibu saya kebetulan jauh memang dari rumah saya. Ya udah, akhirnya memang istri juga terima, ya udah silakan. Di situ saya sebenarnya mengeluh itu, sakitnya saya tuh. Saya berbaring sebentar aja udah ngompol, berbaring sebentar ngompol. Tapi karena saya belain ibu saya untuk jaga terus sampai tahun 2018 Maret ibu saya meninggal. Memang 2 hari sebelum meninggal itu ibu saya bilang, "Dang, tolong itu penyakit kamu bahaya. Tolong periksa ke dokter." Itu memang pesan ibu saya itu. Setelah ibu saya meninggal, kebetulan dibawa ke daerah, kebetulan kampung saya Ciamis. Kampung saya di Ciamis ya. Nah, setelah itu saya di Ciamis itu pun saya udah ngeluh terus, bener-bener udah nggak kuat, pulang. Setelah pulang, ibu saya suaranya putus-putus loh. Hah? Suaranya agak putus-putus ya? Ibu saya sudah saya pulang ke Jakarta. Setelah itu baru saya periksa dokter. Akhirnya saya dirujuk ke Cipto.
Saya di lewat BPJS saya ke Paskes pertama di klinik, dari klinik ke Rumah Sakit Primer Jatinegara. Di Primer Jatinegara di penyakit dalam, akhirnya saya diperiksa, saya penasaran, saya ke USG di mana Bu tuh, yang di Matraman tuh, yang di Matraman tuh loh Bu. Keramat 128. Bukan, khusus untuk itu USG dan kayak klinik gitu loh, yang swasta, bukan rumah sakit, bukan. Oh, kurang Aduh, tahu jadi lupa saya saya itu. Nah itu saya periksa, yang hasilnya cuman pagi ini, sore sudah jadi. Saya langsung lihat, kebetulan istri itu perawat di Primer Jatinegara. Akhirnya istri saya ngelihat, wah ini hasilnya kacau nih katanya. Ayah kena kanker, ayah kena kandung kemihnya. Ya udah, akhirnya saya periksa penyakit dalam lagi, dirujuk ke urologi. Nah, kebetulan saya bilang saya udah ke Cipto aja lah, yang untuk rumah sakit Cipto aja. Saya minta ke rumah sakit Cipto, dirujuk ke rumah sakit Cipto. Di rumah sakit Cipto itu setelah Lebaran, sebelum Lebaran pas bulan puasa 2018 itu saya periksa, kebetulan saya dijadwalkan untuk periksa ulang itu setelah Lebaran, langsung opname. Itu saya udah nggak kuat sebenarnya, udah untuk jalan aja nggak kuat, jalan jauh. Akhirnya saya di opname, di nefros, karena ginjal saya tuh makin bengkak. Memang itu ngompol terus. Makanya saya terus pakai pampers. Ginjal saya bengkak, akhirnya di nefrostomi, dua-duanya ginjal. Saya merasa, aduh, apa dosa-dosa saya juga ini semua kan. Saya mikir ke situ, kok bisa begini? Nah, udah akhirnya saya pasrah. Memang keputusan dokter untuk saya periksa lagi bulan Agustus, September, periksa lagi. Setelah di nefros 3 bulan, dicoba dilihat gitu loh, dilihat perkembangan dari si kankernya itu, tumornya. Saya abuli. Nah, itu dia kehidupannya di kandung kemih banyak apa tidak? Ternyata banyak dan tidak bisa dikerok, kata dokter. Pilihannya adalah diangkat kandung kemihnya, dipakai stoma. Akhirnya dokter ngasih pilihan, Bapak mau atau tidak. Akhirnya saya tanya ke istri, ya silahkan, itu untuk panjang hidup, ya udah, untuk kesehatan ayah juga, ya udah. Akhirnya saya memilih, ya udah. Saya pikir saya udah punya anak lah, udah ini bisa plong lah, udah punya keturunan atau ini udah. Akhirnya udah, oke, dok, saya punya keputusan untuk operasi langsung. Nah, pada bulan November tanggal 2018 saya dioperasi. Tuh. Kalau kesannya banyak. Setelah operasi itu, saya sebenarnya ada keputusasaan saya itu, langsung berpikir setelah operasi itu, kenapa nggak langsung cabut aja nyawa saya? Tuh. Tapi lama-lama berpikir gitu saya juga. Terus ya, udah maksudnya. Iya. Akhirnya saya ikhlas gitu loh. Ikhlas nerimanya. Dan merasa emang ini udah jalannya gitu loh, jalan Allah kasih, Tuhan kasih gitu. Ya udah. Kebetulan setelah itu saya sehat-sehat aja selama setahun. 2019 akhir saya sakit lagi karena ginjal bengkak, tersumbat seperti Pak Hariri juga bilang.
kadang tersumbat itunya. Saya di nefros lagi. Berapa minggu kemudian selesai nefros. Terus bulan kemarin, bulan 2020, ya Bu, 2020 itu saya kebetulan memang dari mulai Desember itu sudah bengkak lagi. Beberapa minggu kemudian bengkak lagi. Nah itu memang keluhan saya itu bengkak. Akhirnya ada salah satu dokter nganjurin saya dengan minum air kelapa hijau, Bu. Dengan minum air kelapa hijau. Dan itu saya rasakan sekarang itu tidak ada bengkak-bengkak sama sekali. Tidak ada. Dari Desember ya? Iya, dari dokter. Maksudnya dokter dari gizi. bulan Desember. Dari bulan Desember sampai jadi sekarang. Jadi saya dapat itu dari dokter gizi itu pada bulan Januari pas Januari. Nah, saya sampai bilang sekarang nggak pernah bengkak lagi. Sekarang alhamdulillah nggak pernah sama sekali, dan enak jalannya gitu loh. Saya memang seminggu 3 kali air kelapa hijau, terus hampir setiap hari itu air kelapa tua. Yang harus dihindarin dari saya kalau dokter gizi bilang, Pak, tolong jangan makan jus belimbing, gitu. Karena banyak mengandung zat yang bikin drop Bapak gitu. Untuk Bapak ini kan nefros, Bapak ini urostomi, bukannya kolostomi, jadi beda dengan yang lain gitu. Mungkin ada zat yang memang tidak baik untuk ginjal. Untuk ginjal ya. Zat di dalam belimbingnya itu. Iya. Itu kebetulan saya alhamdulillah tuh sampai sekarang udah tidak mengeluh lah. Yang kemarin juga saya bilang sama Bu Yuli di YKI, kebetulan saya ketemu sama Bu Yuli, udah kangen, udah lama. Nah itu untuk kantong juga saya terima kasih juga nih Bu Yuli nih. Aduh, sip deh pokoknya Bu Yuli deh. Benar-benar memperjuangkan deh. Yeah. Nah itu kebetulan saya 2018 sampai 2019 kan ngambil. Nah setelah itu memang jarang tuh, udah susah tuh. Susah. Akhirnya saya beli sendiri. Maaf nih Bu Yuli, bukannya meninggalkan YKI. Bukannya meninggalkan YKI Bu Yuli. Tapi nyari untuk biar saya nggak panik untuk nyari kantong itu sama wafernya. Tapi memang harganya di luar mahal Bu. Iya. Harganya di luar mahal benar. Luar biasa lah. Pengeluaran saya itu luar biasa kalau untuk beli di luar. Bu Yuli tahu lah cerita saya lah. Iya. Ya alhamdulillah sekarang saya kembali lagi nih ke Bu Yuli. Saya hanya membantu, maksudnya tuh numpang lewat aja. Jadi saya bantu numpang lewat sudah gitu. Jadi bukan saya yang ini kan. Dan memang itu saya tahu itu bantuan dari KI itu dari kebetulan saya dari dokter itu dikasih tayangan YouTube yang penderita urostomi itu Bapak siapa saya lupa itu ada itu zaman tahun 2001 sampai 2009 itu dia bikin YouTube. Kebetulan dokter Cipto yang bikin YouTube dan dia minta bantuan dari YKI. Nah, saya akhirnya nyari rekam jejaknya itu YKI nih. YKI di mana nih? Saya telepon YKI, dapat nomor telepon YKI Lebak Bulus. Waduh, YKI Menteng nih kayaknya nih. Udah coba saya telepon, akhirnya berhasil. Syarat-syaratnya apa aja pendaftaran, saya akhirnya ke sana gitu. Karena Mas Andang, boleh tahu nggak sekarang mulai beraktivitas setelah operasi itu, aktivitasnya apa sekarang? Sekarang kebetulan kalau untuk pandemi ini lagi jarang, Bu. Karena saya kan kebetulan untuk setelah sakit ini saya kebetulan diajak kerja sama abang saya, kakak saya lah ya, itu sebagai rekanan di Departemen Agama di Pusat 8 Banteng. Nah itu untuk proyek di gedungnya atau di ATK-nya, nah, kebetulan itu nggak lagi pandemi begini ya sedikit ada lah. Nah, itu saya warawirinya itu aktivitasnya lumayan. Nah memang itu pas Januari itu saya ambruk karena ada proyek. Desember itu saya masuk karena proyek juga. Kecapean. Kata dokter ini Bapak nggak boleh capek Pak. Bolak-balik itu sampai malam. Akhirnya
ngerasain sendiri, saya ambruk langsung masuk, langsung rawat di Cipto. Kata dokter, waduh Bapak hebat, tapi ya beginilah risikonya untuk sakit ini, ya begini. Bapak tuh udah ada riwayat sakitnya Pak, jangan sampai begini. Nah, udah akhirnya saya ya di situ sadar diri, tapi tetap aja Januari karena proyek belum selesai, saya terusin geber lagi. Akhirnya memang saya direm sama abang saya, jangan nanti saya yang disalahin kata sama keluarga. Ya udah, saya rem lagi, tapi tetap kemarin itu ambruk lagi, jatuh di rumah. Kebetulan di depan kamar saya jatuh, subuh tuh pas mau sholat subuh jatuh, dan memang itu kejadiannya kaget juga gitu. Terakhir, nah baru itu dokter nyaranin, Pak, kalau gitu Bapak karena ginjal bengkak terus, kebetulan saya di USG sampai di scan segala, ginjal ini Bapak harus di neprostomi. 3 dokter yang suruh saya neprostomi. Kebetulan saya kenal lah sama dokter-dokter itunya. Ini pandang lagi yang masuk katanya. Akhirnya saya bilang, enggak, saya nggak mau. Ada alternatif yang lain nggak? Saya gituin. Alternatif yang lain ada nggak? Saya bilang ke dokter. Akhirnya dokter gizi bilang, ya udah Bapak minum air kelapa. Coba, mudah-mudahan bisa. Ya alhamdulillah. Akhirnya keluar juga itu. Udah, saya pegang, nggak bengkak, nggak sakit. Biasanya sakit pinggang ini. Ginjal kanan itu sakit bener. Sekarang setelah rutin minum air kelapa hijau, ya udah hilang. Ayo, Pak Andang, tadi kan katanya sempat kayak ngedown gitu ya. Itu yang membuat Bapak termotivasi lagi, untuk kembali semangat ya. Itu boleh diceritain nggak apa? Mungkin juga nanti untuk Pak Hariri ya, yang membuat Bapak termotivasi semangat itu apa? Mungkin Pak Andang dulu boleh diceritain. Oh ini, satu ini Bu. Pertama saya berpikir saya nih kepala keluarga. Saya punya anak, kebetulan anak saya 4 perempuan semua. Wow. Yang harus punya masa depan juga. Saya berpikir ke sana. Satu, saya mengayomi mereka semua. Saya harus mendidik mereka. Ya udah. Akhirnya saya berpikir ke situ. Dan memang ini udah jalannya Tuhan udah begini gitu loh. Ini udah loh, Tuhan udah ngasih begini, udah nggak usah repot-repot lagi. Emang udah jalannya. Kalaupun kematian itu kan udah ada jadwalnya gitu loh. Akhirnya ya udah, saya berpikirnya ke sana aja. Akhirnya ya pas setelah di rumah sakit itu merenung aja terus. Kadang-kadang sendiri saya diam, mikir, oh iya ya, emang dikasih penyakit itu ada hikmahnya juga gitu loh. Jadi saya nggak berani. Saya dulu perokok 3 bungkus Bu. 3 bungkus Bu. Wah, kalah Pak Hariri. Kalau ngopi Pak Hariri kalah. Saya bisa 10 gelas. 10 gelas. Dan itu memang di-down-kan itu sama dokter-dokter, sama dokter spesialisnya tuh yang megang saya, Bapak ini gara-gara rokok dan kopi. Memang saya tidur malam terus. Kalau belum ngopi, belum ngerokok, nah itu udah. Sekarang udah berhenti kan? Berhenti total. Wah, bagus. Kopi berhenti, rokok berhenti. Bagus, berarti itu jempol beneran. Saingannya Pak Hariri. Udah, itu memang setelah itu memang saya berpikir lagi juga. Pernah ibu saya juga ngomong sebelum meninggal itu, sebelum mama meninggal, tolong kamu periksa dan gak usah ngelihat penyakit kamu tuh apa. Yang penting kamu hidup dan besarkan anak-anak, itu aja. Itu. Berarti motivasi adalah anak ya? Iya. Rata-rata ostomed memang seperti itu. Kalaupun tidak memiliki anak, biasanya keluarga itu yang memotivasi untuk diri sendiri. Mau berjuang, mau bangkit. Apalagi punya anak. Nah, anak itu yang bikin, aduh kalau aku nggak ada, bagaimana nih anak-anakku?
Jadi sebagai kepala keluarga, apalagi ya kepala keluarga sebagai imam dari rumah Iya. tangga itu Iya. luar biasa. Memang harus punya semangat yang lebih lagi gitu. Nah iya itu motivasinya di situ. Saya berpikir kepala rumah tangga, kok begini, loyo, ya udahlah. Saya bilang nggak bisa begini nih. Berarti Mau jadi sekarang apa? sadar ya, Iya. ngukur kemampuan. Jadi semua ostomed yang pernah operasi, pernah ini dan memakai stoma, dibuatkan stoma, itu mau nggak mau harus mengukur kemampuan, mengukur tenaga, tidak boleh berlebihan dalam hal makan, dalam hal olahraga, dalam hal pekerjaan ataupun apapun itu tidak boleh berlebihan. Karena Ya. kalau sudah melewati batas, kita sendiri yang akan rugi. Betul. Iya, betul. Terutama untuk urostomi itu Bu, saya kebetulan jaga benar itu untuk minum sirup Bu, minum minuman berwarna. Itu larangan dokter begitu, minum sirup dan pokoknya minum berwarna lah, mengandung zat-zat warna itu. Yang berpengawet juga mungkin ya. Nah Pak, ya, Itu untuk urostomi ya, untuk urostomi. Enggak juga sih. Atau Pak Riri. Kalau untuk pasien CA rata-rata survivor itu memang menghindari itu semua. Harus dihindari pengawet, pewarna. Iya. Nah, itu semua harus dihindari. Karena itu salah satu pemicu gitu istilahnya. Zat karsinogen yang bisa menyebabkan Ya. salah satu faktornya. Kalau mungkin kita mau mendengarkan nih cerita dari Pak Hari, motivasinya nih untuk terus bersemangat itu apa nih Pak? Oh iya. Yang pertama sama seperti pada umumnya yang lain, Pak Andang juga untuk keluarga ya. Saya insya Allah tidak akan menyanyiakan pengorbanan semua keluarga ya, terutama istri saya. Jailah. Istri saya tercinta Jangan yang bikin iri orang dong Pak. setia mendampingi saya waktu susah gitu, ya Allah. Terima kasih banyak. Kemudian kakak saya, semua keluarga saya, saudara-saudara saya, kemudian para alumnus waktu itu, dan murid-murid saya semua, rekan-rekan pengajar semua, itu menjadi bayangan di depan untuk membuat saya tidak mundur, tidak lembek setelah dilakukan operasi dan menjadi seperti ini begitu. Jadi lebih merasakan terdorong untuk lebih benar lagi dibanding apa yang telah dilakukan, yang salah kemarin, begadang salah. Saya sering tidur jam 1, jam 2 malam, ngopi terus, ngerokok terus. Ya itu salah, saya tinggalkan gitu. Nah, jadi hal-hal yang sudah terlewati kemarin sebelum dioperasi itu, yang disiplin tidur, pola makan, jarang minum air putih, udah dirubah semua sekarang. Ya. Jadi seperti itu kondisinya. Iya, lebih memanfaatkan kembali kesempatan yang ada. Betul. Untuk Iya. lebih baik ya Pak ya. Tapi tadi menarik ya semuanya. Iya. Tadi menarik dari Pak Andang dan Pak Hariri ini, kalau ternyata sama-sama nih ya, yang pola hidup sebelumnya itu adalah sering ngopi dan juga merokok. Jadi mungkin ini untuk yang sekarang ini masih sehat-sehat aja, itu yang masih merokok dan suka ngopi terus minum air putihnya kurang, itu mungkin bisa memperoleh hikmah dari pengalaman ini ya. Jadi mudah-mudahan mulai berhenti merokoknya dan ngopinya dan memulai pola hidup sehat ya. Itu selalu saya omongin Bu ke teman-teman saya yang dulu-dulu. Kalau saya ketemu, saya bilang berhenti itu rokok, berhenti itu kopi, saya gituin. Nih lihat nih, udah jadi plastik man. Saya bilang plastik man aja. Bawa plastik soalnya kan. Plastik man. Pak Andang di mana kampung? Di Ciamis, Pak. Oh, di Ciamis. Iya. Tapi kan nggak tinggal di Ciamis kan? Nggak. Kalau ibu saya sama bapak saya udah tinggal di Ciamis. Maksudnya udah ditaruh di sana. Oh. Ditaruh. Taruh apa sih? Ada lagi. Iya.
Itu kalau minum kopi, istilahnya ada yang bilang sih, saya nggak tahu deh. Katanya kalau minum kopi hitam tanpa gula itu bagus. Jadi gini, saya kemarin ini Bu, setelah operasi, pasca operasi, dokter itu bahkan 3 dokter yang ngomong begitu, dokter urologi, kopi itu memang Bapak boleh ngopi Pak, tapi ada tapinya. Kopi hitam dan jangan kopi saset. Kopi bubuk aja, kopi bubuk. Jangan pakai Sedikit gula. jangan banyak gula. Itu aja. Justru kopinya. Dan mungkin ya Pak. Ya gulanya itu yang bikin berpengaruh ke ginjal dan. Berarti white coffee nggak boleh juga dong? Iya. Wah, itu kan saset ya. Ya itu justru itu. Saya hobi itu, aduh. Harus berhenti. Iya. Mungkin kalau kopi saset itu karena banyak pengawet sama zat zat sintetiknya ya, nggak bukan kopi murni gitu. Dan mungkin kalau misalkan ngopi pun porsinya juga jangan terlalu banyak. Mungkin sekali sehari itu sudah cukup sebenarnya ya. Tidak berlebihan. Ya benar itu Bu. Iya. Ya. Apalagi ya? Itu apa? Andang ada nggak harapan atau tips buat ostomit yang lain ya, yang kebetulan sama urostomi juga, karena rata-rata mereka itu ngeluhnya kalau urostomi itu paling ribet, lebih ribet daripada kalau kolostomi. Karena kan itu air terus ya keluar, terus tidak bisa direm lah istilahnya. Saya pernah ingat itu omongan ibu sendiri loh. Saya pernah ingat omongan ibu sendiri. Jadi ibu itu pernah ngomong, kalau kita makin sedikit minum, sedikit pula pengeluaran kita. Maksudnya di kantong loh ya, kantong kemihnya ini. Nah saya pikir saya coba Bu, saya coba. Tapi lama-lama kok bukannya ini, saya juga aus kalau minum sedikit. Nah itu sebenarnya nggak ribet Bu. Pengalaman saya cuma sebenarnya yang paling lama ini kan Pak Hariri nih. Kalau saya kan baru menjalani 2 tahun lah ya, 2 tahun belum, itu juga 2 tahun belum. Tapi memang merasakan enaknya itu ya, kita jalanin aja apa adanya gitu. Dan memang saya kalau untuk tidur malam itu saya pakai kantong urin bag. Pakai selang selalu, saya nggak ini. Jadi saya tidur di pinggir ini aja, bed. Nggak bergerak ya. Pakai ini sama nih Pak Andang ya? Ya. Pakai ini sama sambungan. Tapi saya nggak gede gitu Pak. Saya yang kecil aja. Oh yang kecilnya. Yang kecil. Mungkin minumnya sedikit, jadi keluarnya sedikit ya. Saya banyak. Standar lah 2 liter harus itu. 2 liter. Ya, harus 2 liter ya. Saya minum tuh banyak. Jadi memang, dan itu kalau saya nggak lepas dari pasta Bu. Pasta. Pakai pasta. Iya. Itu kantong bisa awet berapa lama? Seminggu. Kalau untuk kantongnya sendiri bisa 2 kali pakai. Jadi kalau wafernya sekali. Wafernya, ya. Masalahnya kalau Pak Andang ini itu stoma Pak, usus keluar Pak Hariri. Kalau Pak Hariri kan enggak, karena mesti pakai selang, mungkin lebih awet. Iya. Ya benar, selang lebih awet benar. Lebih awet. Kalau saya kan kemana-mana tuh, jadi nggak awet. Iya, melebar ya. Iya melebar. Airnya. Iya. Iya. Apalagi. Ya, luar biasa ya pengalaman dari Pak Hariri dan juga Pak Andang. Mungkin Pak, kalau pakai pasta itu lebih awet, pernah nggak? Misalnya kalau misalkan Bapak bepergian gitu, selain pakai pasta yang Bapak ini untuk pandang yang Bapak pakai itu apa lagi? Kalau tadi kan Pak Hariri dia pakai kayak belt gitu. Kalau Pak Andang mungkin triknya itu apa Pak yang biasa Bapak pakai? Saya nggak ada, selain pasta nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ditahan kayak Pak Hariri tadi? Nggak, saya nggak pernah ditahan gitu. Maksudnya tuh ini apa, kan ada kupingnya tuh.
Ah, Kan pakainya kan tupis, harus ada tupis. kupingnya kan. Nah kalau Iya. Pak Hariri kan tadi diikat, terus Diikat, di biar kuat. belakang, jadi supaya nahan, Ah. lebih kuat. Ya Mau sebenarnya coba saya Pak dari itu? udah lama itu nyari sabuknya, Oh Bu. ada sih sabuknya, cuman ya Dari harganya sabuk. itu dia jual dia. Merek Oh, Hollister, gitu. merek Hollister itu dia jual. Kalau nggak salah, Ya, ya. sekitar berapa 160-an lah. Tapi awet itu. Nanti bisa Ya. diganti karetnya. Tuh karetnya bisa diganti. Hanya pengaitnya aja diambil, karetnya ganti. Pengaitnya tetap, Ganti. pengaitnya tuh kuat banget. Ya, ya, Bu. Saya nggak pernah, Bu, pakai sabuk begitu. Sementara nggak apa-apa pakai tali rafia. Pakai sepatu aja. Kan emang dengan tanpa sabuk kuat sih berarti. Iya berarti kuat ya. Ya. Seminggu sih lumayan. Tapi saya pernah salah. Hmm? Pernah salah. Jadi wafernya ukuran 57, Kantongnya Itu- melepat. lebih kecil. Jebol. Akhirnya saya itu jebol benar. Terus saya bilang nih, siapa yang salah nih, saya apa ininya nih? Kebetulan pas lagi di luar. Gitu. Oh, yang pas beli nggak diperhatikan mungkin. Ya, ya. Gitu. Jadi kalau beli itu harus selalu, kalau buffernya nomor ukuran ini yang ini harus sama gitu kan. Pit luar biasa nih Pit, dua-duanya Pit. Iya, banyak Seru. kali ini ya, pesan-pesan yang bisa kita peroleh ya. Salah satunya tadi ya, pola hidup sehat. Dan kisah yang menarik dan menginspirasi, semoga bisa menginspirasi sahabat Ostomed semuanya. Amin. Nah, mungkin karena ini sudah cukup malam ya Pak. Terima kasih sekali Pak Andang dan Pak Hariri atas Ya, waktunya Sama. untuk berbagi dengan kita dan sahabat Ostomed lain. Mungkin nanti kalau misalkan ada lain kesempatan, bolehlah kita undang lagi ya untuk Ya. kembali memberikan Bicara informasinya. yang lain lagi gitu ya. Jadi terima kasih Pak Hariri, terima kasih Mas Kami-kami, Andang. terima kasih, Mudah-mudahan Mbak apa Bu pembicaraan kita Yuliana. malam hari ini bermanfaat untuk Amin. Ostomed yang lain yang Amin, kebetulan amin, nyurustomi dan juga untuk yang akan menjalani. Saya sih nggak pernah berharap akan bertambah Ostomed ini, tapi Iya. setiap kali itu selalu ada aja Ada. yang baru. Nah itu, Nah nanti sewaktu-waktu kalau umpamanya ada yang harus dikasih motivasi atau apapun itu, selalu saya berharap kalau selama ini kan kalau nggak saya, Pak Abduh, Bu Rumini, apa segala macam. Nah ini sekarang ada lagi yang lain. Nanti waktu ada yang memerlukan harus memberikan motivasi atau apa, nanti saya minta tolong Mas Andang atau Pak Hariri untuk menyampaikan ke yang bersangkutan bahwa ini loh contohnya. Yes. Tidak perlu dibuat apa istilahnya pusing. Maksudnya yang penting kita sehat dulu. Ya, ya. Nah itu nanti saya akan minta tolong Mas Andang atau Pak Hariri supaya bisa memberi Siap, Bu, motivasi ya. Ya, siap. Dan mungkin Terima untuk kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih, Bu Terima Yuliana, kasih, Pit. Mbak Pipit. ya, mungkin untuk masyarakat luas kita ingin mencoba untuk meningkatkan awareness ya bahwa pola hidup sehat itu penting supaya kita terhindar dari masalah-masalah kronis dan juga mungkin kita juga perlu menyadari bahwa orang-orang dengan stoma itu ada dan mereka bisa beraktivitas seperti biasa, jadi tidak perlu memberikan label atau stigma kepada orang-orang yang memiliki stoma ya, Ya. karena mereka ngomongnya Gini, stoma bukan penghalang untuk beraktivitas. Dan ya Ostomed benar. harus tetap mandiri. Istilahnya itu harus tegar, harus mandiri. Harus Oke, terus berkarya dan juga Iya. bermanfaat bagi Iya. kita. Ya. Iya. Terima kasih Pak Andang sekali lagi Ya, dan Pak sama-sama. Hariri terima kasih. Sama-sama. Pak Andang, Selalu sehat. sahabat Hariri, terima kasih Pak Hariri. Sahabat Ya, Ostomed. Pak Andang, sama-sama. Ya, sahabat Ostomed, ini suatu perpaduan ya antara Pak Mas Andang dan Pak Hariri ini yang luar biasa. Kita di episode selanjutnya nanti kita akan kedatangan tamu
yang luar biasa juga karena ini kecil. Dalam artian begini, dari lahir tidak punya anus istilahnya. Jadi anak kecil sekarang ini baru umur 1 tahun 11 bulan, hampir 2 tahun lah. Nanti kita akan undang supaya orang tuanya otomatis yang akan berbicara bagaimana cara merawat si bayi dari bayi sampai sekarang. Nah, untuk Mas Andang dan Pak Hariri dan Ibu, selamat malam. Terima kasih sekali sudah hadir. Terima kasih. Iya, Terima kasih. Kerjaannya. Ayo Pit, Ya, terima closing kasih. statement-nya Plit. Ya. Jangan lupa untuk sahabat Ostomed untuk terus menantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas lagi. Selamat malam. Malam.